Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan pilpres dengan pilgub, khususnya pilgubri. Kalau pilpres itu yang saya hadapi itu buzzer menggunakan fake account. Jadi menyerang itu tak nampak siapa orangnya, mesin. Tapi kalau pilgubri ini nampak orangnya, jelas orangnya. Dan yang lucunya itu yang berubah menjadi buzzer nih Ustadz berubah jadi buzzer. Salah satu contoh kasus tentang mengaspal jalan Kamboja. Itu penjelasan saya itu panjang. Tidak ada di Indonesia orang bisa mengaspal jalan. Yang mengaspal jalan itu pemerintah. Maka setelah saya jelaskan, jalan Kamboja ini 700 meter diusahakan oleh anggota DPRD Kabupaten Kampar namanya Pak Repol yang sekarang jadi anggota DPR Provinsi Riau, calon Bupati Kampar. Yang kedua yang mengusahakannya 800 meter itu Bapak Abdul Wahid, waktu itu anggota DPR RI, sekarang calon Gubernur Riau. Lalu kemudian pernyataan saya di ujung, yang mengaspal jalan ini adalah Repol dan Wahid. Pilihlah, ya namanya kalimat iklan ya begitu. Lalu apa yang ditulis oleh buzzer Ustadz nih? Katanya somat salah cakap, somat tak paham, somat. Saya membaca ini senyum-senyum saja. Yang saya lucukan itu, kok Ustadz berubah di buzzer hanya karena pilgub. Padahal ini kan pesta demokrasi. Saya sebagai warga negara Indonesia, warga negara Indonesia itu ikut pesta demokrasi, menyatakan pilihannya. Apa salah saya? Saya menyatakan pilihan saya Abdul Wahid SF. Apa salah saya? Kenapa menyerang saya? Lalu kalian jadi buzzer. Itu yang buat saya lucu. Saya sebagai Ketua Panitia Tabligh Akbar UAS di Payakumbuh merasa perlu untuk membuat video ini sebab tampak bahwa MUI menjadikan mimbar-mimbar ceramah sebagai jalan untuk menyampaikan pandangan-pandangan terbatas terkait blunder yang dilakukan oleh pengurus MUI Kota Payakumbuh yang menolak Tabligh Akbar UAS. Kronologi singkatnya, Al-Husam sebagai Panitia Tabligh Akbar UAS mengirimkan surat permohonan rekomendasi pada hari Selasa 15 Oktober. Dan berdasarkan permintaan Buya Erman Ali sebagai Ketua MUI Payakumbuh, surat itu cukup dikirim via WhatsApp, yang dijawab kemudian bahwa MUI tak perlu mengeluarkan surat rekomendasi. Bahkan Ketua MUI menyampaikan bahwa beliau menunggu undangan. Namun kemudian, Rabu tanggal 16, virallah surat bahwa MUI Payakumbuh menolak Tabligh Akbar UAS di media sosial, di mana tidak ada satupun panitia acara yang mendapatkan surat itu secara pribadi. Bahkan saya pun mengonfirmasi ini kepada Sekum MUI Payakumbuh, Hanan Putra, dan ia memberikan jawaban yang tidak jelas. Kamis, tanggal 17, keluar pula video yang menyatakan bahwa pada acara yang belum terlaksana ini ada unsur politik praktis yang tentu saja merupakan fitnah. Dan kami dari panitia tegaskan bahwa tidak ada satupun usaha klarifikasi dari MUI Payakumbuh kepada panitia sebelum surat dan video ini tersebar. Setelah itu barulah MUI Payakumbuh menghubungi kami ketika MUI Payakumbuh sudah terlanjur dibully oleh masyarakat. Adapun kebohongan yang perlu kami luruskan di sini adalah: pertama, Sekretaris MUI Payakumbuh sudah berbohong kepada Ketua MUI Sumatera Barat bahwa ia mengirim surat jawaban melalui WhatsApp kepada panitia. Sekum MUI Payakumbuh tidak pernah mengirimkan surat apapun kepada panitia, baik secara langsung ataupun via WhatsApp. Justru panitia mendapatkan surat itu dari orang lain. Ternyata surat itu sudah viral di salah satu akun medsos di Payakumbuh. Parahnya, kebohongan ini kemudian disampaikan berkali-kali di mimbar-mimbar ceramah Ketua MUI Sumatera Barat. Maka kami dari panitia sangat menyayangkan sekelas MUI Sumatera Barat menjadikan kabar bohong sebagai bahan untuk berceramah. Sehingga yang muncul kemudian adalah provokasi. Kami sebenarnya sudah konfirmasi ini ke Sekum MUI Payakumbuh, di mana beliau justru menyalahkan tembusan surat. Maka kami perlu pertanyakan, apakah Sekum MUI Payakumbuh menyalahkan MUI Sumatera Barat, Polres Payakumbuh, Kesbang Pol Payakumbuh, ataukah Banwaslu Payakumbuh? Kedua,
adanya ketidaksinkronan antara keterangan MUI Payakumbuh di dalam surat balasan publik dengan video yang beredar, dan juga dengan pernyataan Sekretaris MUI Payakumbuh pada acara yang disiarkan di Padang TV Jumat malam lalu. Jawaban dari Sekum MUI Payakumbuh pun tidak tegas. Apakah yang ditolak itu adalah kegiatan politik praktis, ataukah tablik akbar, ataukah Ustadz Abdul Somad secara personal, ataukah sekedar menolak memberikan rekomendasi acara. Menurut kami, orang yang benar tidak akan memberikan keterangan yang berubah-ubah dan pelin-pelan seperti ini. Maka ini perlu dijelaskan oleh Sekum MUI Payakumbuh. Ketiga, di dalam acara yang disiarkan Padang TV pun Sekretaris MUI menyebutkan bahwa juru bicara panitia, yaitu saya sendiri, menganggap bahwa Ustadz Erman Ali sebagai Ketua MUI Payakumbuh sebagai orang yang sesat. Ini pun merupakan kebohongan yang perlu diklarifikasi oleh Sekum MUI Payakumbuh. Keempat, dan ini yang paling utama rasanya, MUI di dalam video menyatakan bahwa acara yang belum terlaksana itu ada unsur politik praktis. MUI juga berbohong telah melakukan kajian. Kalau memang hal tersebut diputuskan berdasarkan kajian, maka kami meminta kepada MUI Payakumbuh untuk mengeluarkan ke publik kajian seperti apa yang MUI Payakumbuh lakukan, sehingga bahkan panitia pun tidak diikut sertakan dalam kajian tersebut. Kelima, MUI Sumbar selalu menuduh bahwa panitia mempermasalahkan MUI Payakumbuh yang menolak memberi rekomendasi. Berkali-kali panitia tegaskan bahwa yang dipermasalahkan adalah MUI yang menuduh bahwa acara tablik akbar yang akan dilaksanakan ini bermuatan politik tanpa tabayun atau meminta klarifikasi kepada panitia. Belum lagi surat yang dikirim tidak kepada panitia namun kepada publik. Ditambah kesalahan parah Sekum MUI Payakumbuh karena begitu ingin membela diri, sehingga menyatakan bahwa Imam Lais bin Sa'ad ada di Irak, padahal beliau itu di Mesir. Kami yang fakir ini meminta kepada Ketua MUI Sumatera Barat untuk tidak lagi menjadikan informasi bohong ini sebagai bahan orasi di mimbar-mimbar. Hal ini tidak akan membuat yang keruh menjadi jernih, justru menjadi provokasi. Kami juga menyayangkan sebenarnya ketika kami klarifikasi di kolom komentar akun Facebook Tuan Ketua MUI Sumbar, akun kami malah diblokir. Mengakui kesalahan adalah sikap seorang ksatria. Tidak akan berkurang harga diri oknum Majelis Ulama Indonesia mengakui kesalahan, kemudian meminta maaf. Namun kalau arogansi sudah menguasai diri, maka sama-sama kita meminta kepada Allah agar kita mendapatkan hidayah.